Ada sebuah paradoks yang jarang dibicarakan. Semakin seseorang terlihat dekat dengan Tuhan, belum tentu dia benar-benar mengenal Tuhan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dalam banyak kisah di Alkitab, orang-orang yang paling yakin bahwa mereka benar, justru menjadi orang-orang yang paling jauh dari kebenaran itu sendiri. Ini bukan tentang mereka di masa lalu. Ini tentang sesuatu yang masih terjadi sampai hari ini. Coba bayangkan sebuah situasi, bukan di masa lalu, tapi sekarang. Bayangkan Yesus Kristus datang tanpa kemegahan, tanpa tanda ilahi yang mencolok, tanpa pengumuman besar. Dia datang seperti orang biasa, berjalan di antara manusia, duduk di tempat-tempat sederhana, berbicara dengan suara yang tidak menggelegar. Pertanyaannya, siapa yang akan mengenali dia? Orang yang paling aktif di kegiatan rohani, atau justru mereka yang hidupnya sedang hancur dan mencari harapan? Realita sering terbalik. Kita sering diajarkan satu pola pikir, bahwa orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah mereka yang paling religius, yang rajin ibadah, yang tahu banyak ayat, yang aktif dalam pelayanan. Dan itu tidak salah. Tapi itu juga tidak otomatis benar, karena kedekatan dengan Tuhan tidak diukur dari seberapa banyak aktivitas kita, melainkan seberapa dalam hubungan kita. Kalau kita melihat kehidupan Yesus Kristus, ada satu pola yang sangat jelas. Dia tidak paling sering ditolak oleh orang berdosa. Dia tidak paling sering ditolak oleh mereka yang hidupnya kacau. Justru yang paling sering menolak dia adalah orang-orang yang paling religius, kaum Farisi. Siapa itu kaum Farisi? Kaum Farisi bukan orang jahat. Dalam pandangan manusia, mereka adalah orang-orang yang sangat disiplin dalam hukum agama, menjaga tradisi dengan ketat, mempelajari kitab suci secara mendalam, hidup dengan standar moral yang tinggi. Kalau di zaman sekarang, mereka bisa jadi adalah orang-orang yang paling dihormati di gereja, orang-orang yang dianggap contoh iman. Dan justru itulah yang membuat cerita ini menjadi sangat serius, karena ketika Yesus Kristus datang, dia tidak berkata, "Kalian sudah benar." Dia tidak berkata, "Kalian adalah contoh terbaik." Sebaliknya, dia justru menegur mereka dengan kata-kata yang sangat keras. Bukan karena mereka tidak tahu apa yang benar, tapi karena mereka berhenti mencari kebenaran itu sendiri. Masalahnya bukan pada pengetahuan, masalahnya bukan pada aktivitas. Masalahnya ada di sini. Mereka merasa sudah sampai, mereka tidak lagi mencari Tuhan, karena mereka pikir mereka sudah mengenalnya. Dan disitulah titik berbahaya itu muncul. Bayangkan, seseorang yang sudah merasa tahu segalanya, dia tidak akan bertanya lagi, dia tidak akan belajar lagi, dia tidak akan terbuka lagi, dan tanpa sadar, dia berhenti bertumbuh. Hal yang sama bisa terjadi dalam iman. Ketika seseorang merasa aku sudah benar, dia berhenti mendekat. Sekarang kita lihat sisi lain. Siapa yang justru didekati oleh Yesus Kristus? Bukan mereka yang sempurna, tapi mereka yang sadar bahwa mereka tidak sempurna. Orang berdosa, orang yang gagal, orang yang ditolak masyarakat, orang yang hidupnya berantakan. Kenapa Yesus melakukan itu? Ini penting. Yesus tidak membenarkan dosa mereka, tapi dia melihat sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang religius. Kerendahan hati. Mereka tidak berpura-pura. Mereka tidak menutupi keadaan mereka. Mereka datang apa adanya. Dan itu membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja. Sementara itu, orang-orang religius sibuk menjaga citra, menjaga penampilan, menjaga reputasi, menjaga kesan rohani. Tapi kehilangan satu hal yang paling penting, kejujuran di hadapan Tuhan. Sekarang, tanpa kita sadari, kita bisa berada di dua posisi itu. Kita bisa menjadi orang yang terlihat dekat dengan Tuhan, tapi sebenarnya jauh. Atau kita bisa menjadi orang yang sadar bahwa kita butuh Tuhan dan benar-benar mencari Dia. Dan disinilah pertanyaan itu muncul. Bukan tentang mereka, tapi tentang kita. Apakah selama ini kita mencari Tuhan atau hanya membangun citra rohani? Karena di bagian berikutnya, kita akan melihat sesuatu yang lebih dalam. Kenapa orang yang merasa benar justru paling sulit mengenal Tuhan? Ada satu kenyataan yang sulit diterima. Bukan karena sulit dipahami,
tapi karena terlalu dekat dengan kita, bahwa seseorang bisa sangat aktif dalam hal rohani, tapi tidak benar-benar mengenal Tuhan. Dan yang lebih berbahaya, dia bahkan tidak menyadarinya. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa orang yang tahu banyak tentang Tuhan justru bisa kehilangan Tuhan itu sendiri? Jawabannya sederhana, tapi dalam, karena mengenal tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Perbedaan besar yang sering tidak disadari. Seseorang bisa tahu ayat, mengerti doktrin, rajin ibadah, aktif pelayanan, tapi semua itu masih bisa terjadi tanpa hubungan yang hidup dengan Tuhan. Itu seperti mengetahui semua informasi tentang seseorang, tapi tidak pernah benar-benar mengenalnya secara pribadi dalam kehidupan Yesus Kristus. Inilah yang terjadi pada kaum Farisi. Mereka tahu banyak hal tentang Tuhan, tapi ketika Tuhan berdiri di depan mereka, mereka tidak mengenalinya. Kenapa? Karena hati mereka sudah tertutup. Hati tidak tertutup karena kurang pengetahuan. Hati tertutup karena kesombongan halus, bukan kesombongan yang terlihat jelas, tapi kesombongan yang berkata, "Aku sudah cukup tahu. Aku sudah benar. Aku tidak perlu berubah lagi." Dan kalimat-kalimat itu adalah tembok yang tidak terlihat, bahaya yang paling halus. Ini bukan tentang dosa yang jelas, bukan tentang kesalahan yang kelihatan. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih halus. Merasa diri benar. Karena saat seseorang merasa benar, dia berhenti mengevaluasi dirinya. Bayangkan seseorang yang tersesat, tapi dia yakin bahwa dia berada di jalan yang benar. Apakah dia akan mencari arah? Tidak, dia akan terus berjalan semakin jauh tanpa sadar. Dan itulah yang terjadi secara rohani. Sekarang, lihat perbedaannya. Orang yang hancur berkata, "Aku butuh pertolongan." Orang religius berkata, "Aku baik-baik saja." Yang satu membuka diri, yang satu menutup diri. Dan Tuhan tidak memaksa masuk ke hati yang tertutup. Siapa yang benar-benar dekat, Yesus Kristus tidak tertarik pada kesempurnaan palsu. Dia tidak mencari orang yang terlihat kuat. Dia mencari mereka yang jujur. Karena kejujuran adalah awal dari perubahan. Masalahnya, menjadi religius bisa membuat seseorang terlihat benar di mata orang lain, tanpa pernah diperiksa di hadapan Tuhan. Dan itu berbahaya, karena manusia melihat luar, tapi Tuhan melihat hati. Sekarang, coba jujur, apakah selama ini kita lebih sibuk terlihat rohani, atau benar-benar mencari Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan untuk berubah, atau hanya untuk merasa lebih baik? Pertanyaan yang tidak nyaman. Apakah kita membaca firman untuk mengenal Tuhan, atau untuk menambah pengetahuan? Apakah kita berdoa untuk berhubungan dengan Tuhan, atau hanya sebagai rutinitas? Karena seringkali yang terlihat sama di luar, memiliki motivasi yang sangat berbeda di dalam. Dua orang bisa berdoa, tapi satu benar-benar mencari Tuhan, dan yang satu hanya menjalankan kebiasaan. Dan inilah yang paling dalam. Tuhan tidak tertipu oleh aktivitas. Dia tidak terkesan dengan rutinitas. Dia melihat apakah hati kita benar-benar datang kepadanya, atau hanya sekadar hadir. Kebenaran yang menyentuh. Orang yang jauh dari Tuhan biasanya tahu dia jauh, tapi orang yang merasa dekat belum tentu benar-benar dekat, dan itu membuatnya lebih sulit berubah. Bukan karena dia tidak bisa berubah, tapi karena dia tidak merasa perlu berubah. Dan tanpa rasa butuh, tidak ada pencarian. Tanpa pencarian, tidak ada kedekatan. Jadi, sekarang kita sampai pada titik yang serius. Masalahnya bukan pada seberapa banyak kita tahu, bukan pada seberapa sering kita beribadah, tapi pada satu hal ini, apakah hati kita masih terbuka, atau sudah merasa cukup? Karena di bagian berikutnya, kita akan melihat sesuatu yang lebih tajam. Bagaimana seseorang bisa terlihat sangat rohani, tapi sebenarnya sedang menjauh dari Tuhan, tanpa sadar. Ada satu kemungkinan yang jarang kita pikirkan, bahwa seseorang
bisa berjalan sangat jauh dalam aktivitas rohani, tapi pelan-pelan menjauh dari Tuhan itu sendiri, bukan karena dia meninggalkan iman, tapi karena imannya berubah menjadi kebiasaan. Pergeseran yang tidak terasa. Semua dimulai dengan hal kecil yang awalnya tulus menjadi rutinitas. Yang awalnya hubungan menjadi kewajiban. Yang awalnya mencari Tuhan berubah menjadi menjalankan sistem. Dan tanpa disadari, Tuhan tidak lagi menjadi tujuan. Inilah titik paling berbahaya. Saat seseorang tetap melakukan semua hal yang benar, tapi kehilangan alasan yang benar, dia tetap berdoa, tetap membaca firman, tetap datang beribadah, tapi hatinya tidak lagi benar-benar hadir. Dari luar, semuanya terlihat baik, tidak ada yang salah, tidak ada yang mencurigakan, bahkan mungkin dipuji, tapi di dalam ada kekosongan yang tidak diakui, ada jarak yang tidak disadari, dan inilah yang membuat kehidupan Yesus Kristus begitu berbeda. Dia tidak tertarik pada apa yang terlihat di luar. Dia selalu melihat lebih dalam, melihat hati, melihat motivasi, melihat kejujuran. Kenapa Yesus keras kepada orang religius? Ini penting dipahami. Yesus tidak membenci orang religius, tapi dia menentang kemunafikan. Karena kemunafikan membuat seseorang terlihat hidup, padahal sebenarnya kosong. Terlihat dekat, padahal sebenarnya jauh. Masalahnya bukan pada aktivitas, masalahnya bukan pada agama. Masalahnya adalah ketika semua itu menggantikan hubungan, ketika seseorang lebih fokus pada melakukan sesuatu untuk Tuhan daripada hidup bersama Tuhan. Orang religius berkata, "Aku sudah melakukan semuanya." Tapi hati yang mencari Tuhan berkata, "Aku masih butuh Engkau." Yang satu mengandalkan usahanya, yang satu bergantung pada Tuhan, dan disitulah perbedaannya. Sekarang, ini bukan lagi tentang Farisi, ini bukan lagi tentang orang lain. Ini tentang kita, tentang kamu yang sedang menonton ini. Apakah selama ini kamu benar-benar mengenal Tuhan, atau hanya mengenal tentang Tuhan? Apakah kamu datang kepada Tuhan karena kamu rindu Dia, atau karena itu sudah jadi kebiasaan? Kejujuran yang menyelamatkan. Tuhan tidak mencari jawaban yang sempurna. Dia mencari kejujuran. Lebih baik datang dengan hati yang jujur daripada tampil dengan iman yang palsu. Dan kabar baiknya, selama kita masih mau jujur, selama kita masih mau kembali, tidak pernah terlambat. Tuhan tidak menjauh, Dia tetap ada. Yang perlu berubah adalah arah hati kita. Jadi, hari ini mungkin kamu tidak perlu menjadi lebih religius. Mungkin kamu hanya perlu menjadi lebih jujur tentang keadaanmu, lebih jujur tentang hatimu, lebih jujur tentang kebutuhanmu akan Tuhan. Karena pada akhirnya, Yesus Kristus tidak pernah mencari orang yang tampak rohani. Dia mencari mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Bukan seberapa sering kamu datang kepada Tuhan, tapi seberapa sungguh kamu datang kepadanya.